Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Lutfiana dengan nomor NIM 2300039. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang landasan pendidikan religius. Topik yang akan dibahas yang pertama yaitu agama, pengertian agama dan ciri-ciri agama. Yang kedua, pengertian landasan religius pendidikan. Yang ketiga, pengaruh agama bagi manusia. Yang keempat, pengaruh agama bagi pendidikan. Yang kelima, urgensi agama bagi pendidikan. Yang keenam, implementasi agama dalam pendidikan. Kita masuk ke topik yang pertama yaitu pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungan. Jadi, agama itu sebagai kepercayaan seseorang terhadap Tuhan sebagai pengawas dan semestanya, dan juga agama itu sebagai suatu sistem kepercayaan peribadatan yang didasarkan kepada keimanan dan keyakinan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, kedua, ciri-ciri agama. Ciri-ciri agama yang pertama itu adalah substansi yang disembah. Karena dalam agama pasti kita mempercayai akan sesuatu yang disembah. Kayak agama Islam yang mempercayai bahwa akan adanya Allah Subhanahu wa taala, Kristen ada Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Yang kedua itu kitab suci. Kitab suci, bila agama tidak memiliki kitab suci, maka bagaimana agama dapat diajarkan dan disebarkan kepada umatnya? Jadi, kitab suci itu adalah bentuk kepercayaan seseorang terhadap agamanya masing-masing, yang dimana dia mempercayai kitab suci itu sebagai pedoman hidup mereka. Yang ketiga itu adalah pembawa ajaran. Setiap agama memiliki pembawa ajaran untuk menyampaikan amanat kepada umat atau pengikutnya. Yang keempat ada pokok-pokok ajaran bagi setiap pemeluk. Jadi, agama wajib mempercayai pokok ajaran agama tersebut. Kita masuk ke topik kedua yaitu pengertian landasan pendidikan religius. Landasan pendidikan religius merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan yang lain, seperti landasan pendidikan, landasan sosiologis, dan landasan yang lainnya. Sebab landasan religius pendidikan merupakan landasan yang diciptakan oleh Tuhan. Komponen utama landasan religius dalam pendidikan Islam yaitu meliputi 3 pokok. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, akhlak mulia. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis. Tauhid. Konsep keesaan Allah menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam karena kita sebagai umat Islam meyakini akan adanya keesaan Allah. Yang kedua, akhlak mulia. Pendidikan Islam mengutamakan pembentukan karakter yang baik dan beretika. Karena sebagai manusia, kita harus menjadi seseorang yang beretika baik terhadap manusia lain, berkata yang baik dengan yang lain, dan segala macam. Yang ketiga adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman bagi umat Islam, karena Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Islam dan hadis merupakan ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan landasan religius Islam dalam pendidikan juga mencakup ide bahwa pendidikan dalam Islam adalah proses seumur hidup. Maksudnya adalah kita mengetahui landasan religius itu secara berproses. Tidak mungkin kita itu dari lahir kita sudah mengetahui religius kita seperti apa, agama kita kayak seperti apa dan bagaimana. Yang salat dan ibadah. Pendidikan Islam juga mengajarkan pentingnya ibadah, karena dengan ibadah kita merasa akan kekuasaan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah akidah. Pendidikan Islam menekankan pengajaran dan pemahaman yang kuat terhadap keyakinan dasar dalam Islam. Akidah sangat diperlukan bagi umat Islam karena akidah itu mengajarkan pemahaman yang kuat terhadap manusia akan keyakinan yang paling mendasar dalam Islam. Pengaruh agama bagi manusia ada yang pertama adalah latar belakang manusia, kelemahan dan kekurangan manusia, tantangan manusia, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan, serta sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Latar belakang fitrah manusia. Sejak lahir manusia belum mengerti apa-apa, belum mengetahui akan agamanya. Maka sejak itulah manusia diberitahu tentang agama yang diyakininya. Yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Pasti setiap manusia itu memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan adanya agama, maka dia meyakini bahwasanya pasti akan ada pertolongan dari Tuhannya gitu. Yang ketiga, tantangan manusia. Setiap manusia memiliki tantangan.
Dengan adanya agama, maka dia merasa lebih aman, lebih yakin terhadap agama tersebut. Sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Dengan adanya agama, maka dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa beretika yang baik dengan masyarakat, bisa bergaul yang baik dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Di Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Dengan kita meyakini, dengan kita mempelajari akan adanya Al-Quran dan hadis, maka yang tadinya kita merasa stres, yang tadinya kita merasa pusing dan lain sebagainya, pikiran kita akan menjadi lebih fresh, menjadi lebih tenang dan lain sebagainya. Pengaruh agama bagi pendidikan. Agama memiliki pengaruh yang signifikan pada pendidikan dalam kehidupan manusia. Beberapa pengaruh utama agama bagi pendidikan. Yang pertama yaitu pembentukan nilai dan moral, yang kedua pembentukan karakter, yang ketiga sebagai landasan etika. Pembentukan nilai dan moral. Agama seringkali menjadi sumber nilai-nilai moral yang mendasari pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka nilai dan moral seseorang pasti akan terbentuk. Yang kedua yaitu pembentukan karakter. Pendidikan agama sering menekankan pembentukan karakter yang baik. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Yang ketiga adalah landasan etika. Agama memberikan landasan etika yang kuat dalam mengambil keputusan dan perilaku. Dengan adanya pendidikan, maka etika seseorang akan menjadi lebih baik. Orang akan menjadi berbicara yang baik terhadap orang yang lebih tua, lebih menghormati terhadap sesama. Sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Kitab suci dan ajaran agama sering dianggap sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan adanya pendidikan, maka kita lebih mengetahui sumber pengetahuan dan sumber keyakinan kita. Metode pengajaran. Agama dapat mempengaruhi metode pengajaran dan kurikulum. Dengan adanya pendidikan, sebagai pengaruh pendidikan bagi agama itu sebagai metode pengajaran. Ada pula sebagai pembentukan identitas. Agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu. Dengan agama, individu dibentuk menjadi individu yang lebih baik. Memasuki topik selanjutnya yaitu urgensi agama bagi pendidikan. Al-Quran berisi segala hal mengenai petunjuk yang mengantarkan hidup manusia untuk menuju kehidupan dunia akhirat yang kelak. Nah, sebagai umat Islam kita mempercayai bahwa adanya Al-Quran dan hadis sebagai patokan atau acuan agama Islam untuk berkeyakinan terhadap Tuhannya. Dengan adanya urgensi agama bagi pendidikan pula, manusia bisa menuju kebahagiaannya bukan hanya untuk di dunia saja, tetapi juga untuk di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38. Nilai Islam yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu sebagai contohnya itu pada saat perang Badar, Zaid bin Sabit, Yusuf bin Qabda as-Saqafi. Nilai Islam dalam pendidikan ke depan, yaitu kaidah tentang islamisasi ilmu pengetahuan, interaksi dengan berbagai budaya, dan buku dan lembaga-lembaga pendidikan. Urgensi agama bagi pendidikan. Yang pertama pasti pembentukan karakter dan moral. Yang kedua meningkatkan keberagaman. Yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat meningkatkan kesejahteraan sosial. Serta yang kelima meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Dengan adanya urgensi agama bagi pendidikan, maka moral seseorang akan terbentuk. Yang kedua meningkatkan keberagaman, maka seseorang tidak akan memandang bulu seorang terhadap dirinya, dan seperti Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya urgensi agama bagi pendidikan, maka bisa menjadi meningkatkan kualitas pendidikan bagi seseorang. Yang tadinya orang tidak mengetahui akan ilmu tersebut, seseorang tersebut akan lebih mengetahui. Yang meningkatkan kesejahteraan sosial serta meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Paham agama mereka lebih tahu dibandingkan yang sebelumnya. Agama dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan bagi kehidupan manusia, yaitu panduan moral. Manusia menjadi moral yang lebih baik, makna dan tujuan hidup. Manusia hidupnya akan terarah dan mengetahui akan tujuan yang ingin dia laksanakan. Dukungan sosial, yang dimana pasti adanya agama pasti mempengaruhi akan dukungan sosial, ketenangan pikiran. Dengan adanya agama, maka pikiran kita yang awalnya stres menjadi tidak stres. Yang terakhir adalah solidaritas.
Implementasi agama dalam pendidikan. Implementasi yaitu melaksanakan penerapan untuk pembelajaran agama, meningkatkan kualitas pendidikan agama, dan mampu menghayati, memahami, meyakini dalam penerapan nilai-nilai religius. Implementasi agama dalam pendidikan yaitu penerapan mencari ilmu sama penerapan akhlak yang baik. Penerapan mencari ilmu. Setiap manusia diwajibkan untuk mencari ilmu agar kita tidak menjadi orang yang bodoh dan menjadi orang yang berpengetahuan, sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Mujadalah. Karena dengan kita mencari ilmu, maka kehidupan kita akan tenang di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu penerapan dalam berakhlak yang baik. Dengan adanya agama, maka kita akan menjadi seseorang yang berakhlak yang baik, bermoral yang baik, dan beretika yang lebih baik dari sebelumnya. Mana hadis Tirmizi menyebutkan Itaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja berada, jauhilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan yang baik. Di sini menjelaskan bahwa kita harus berakhlak yang baik dan menjauhi lingkungan yang buruk buat kehidupan kita. Kesimpulannya itu, landasan pendidikan religius merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan selanjutnya. Karena landasan pendidikan ini mengajarkan kita akan ketuhanan, bermoral yang baik terhadap seseorang, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka. Dan dengan adanya landasan religius pula, seseorang hidupnya akan lebih terarah dan akan lebih meyakini dalam hatinya akan ciptaan dan akan ketuhanan yang mereka yakini. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.